Baik, hari ini kita teruskan kuliah kita sebelumnya, yaitu CAM ya. Baik, sudah bisa lihat layar saya? Sudah ya? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik, saya mulai. Baik, hari ini kita akan baca tentang CAM. CAM itu adalah salah satu elemen mesin ya yang banyak digunakan di permesinan, yang fungsinya adalah untuk membuka dan menutup klep. Salah satunya juga untuk manufaktur di apa istilahnya di produk-produk mesin industri ya, yang fungsinya adalah untuk mendorong dan mengembalikan ya. Jadi apakah itu engkol dan yang lainnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia diputar ya, porosnya berputar. Maka CAM ini dia akan ada kondisi dia mendorong dan ada kondisi dia kemudian tetap ya. Jadi ada yang melingkar, kemudian ada yang nose-nya. Jadi ini adalah bagian-bagiannya ya, mulai dari nose, loop center line, tengah-tengahnya. Lift itu adalah proses untuk mengetahui ya seberapa maju atau seberapa panjang perpindahan itu di sini. Ya, closing ramp itu adalah tempat di mana dia itu adalah proses pergeseran yang membuat maju itu di sini ya. Jadi ketika dia kembali ya, nah ini. Nah, kalau yang ini opening berarti dia maju ke bawah itu opening, closing itu ketika dia kembali ke posisi semula. Nah, last ramp. Jadi ini adalah anunya apa jalan lingkaran atau busur ya, busur yang sebelum opening ramp. Dan ini adalah heel itu kondisi di mana ketika katupnya ini mengenai ini, maka dia tidak berubah posisi ya, heel ini atau base circle-nya ini. Nah, mereka baru berubah posisi itu setelah ini ya, setelah dia mengenai nose-nya ini. Baik. Kalau definisinya sendiri, ya, CAM adalah elemen mekanisme umum yang mendorong komponen pasangannya yang dikenal sebagai pengikut atau follower. Jadi yang naik-naik ini adalah follower. Nah, ini follower, ini adalah slide-nya. Slide itu adalah reel-nya. Ini roller yang bunder-bunder ini. Peak itu adalah kondisi paling tinggi, ya. Snail drop cam, ini cam-nya yang muter-muter. Vertical center line. Jadi ini adalah center line-nya dari pusat dari putaran CAM itu sendiri. CAM menerima gerakan yang mirip dengan engkol yang memberikan resultan gerakan ke pengikut atau follower. Jadi followernya ini dia gerakannya maju mundurnya, naik turunnya sangat tergantung dari bentuk CAM. Nah, tipenya banyak ya. Yang pertama adalah plate atau disc CAM. Nah, jadi bentuknya disc atau apa artinya plate ya, plat. Ya, biasanya kita menyebutnya plat besi atau baja. Plat atau disc cam adalah yang paling sederhana, yang paling umum jenis dari cam. Ya, nah, jadi yang umum ya bisa dipakai di kendaraan sama produksi, mesin produksi. Jenis cam ini dibentuk di atas piringan atau plat. Jadi platnya dibentuk, dipotong berdasarkan bentuk yang diinginkan. Jarak radial dari pusat piringan bervariasi di seluruh lingkar cam, di mana bentuk ini membuat follower bergerak mengikuti bentuk tepi luar sebuah gerakan radial. Jadi seperti ini. Berikutnya adalah cylindrical cam. Jadi dia bentuk silinder, ya. Naik turunnya dia berdasarkan ini, relnya ini, gitu. Jadi silinder. Jadi cam motionnya dia berputar, terus dia followernya mengikuti dari relnya ini. Linear cam. Nah, linear cam juga sama, hampir sama, tapi ini modelnya ini.
kayak lubang ya, alur lubang. Nah, dan followernya itu bentuknya ada seperti balok dan dia ada seperti paku ya, batang yang kemudian dia pergerakannya sangat tergantung dengan alur yang dipakai di cam ini. Jadi camnya bentuknya nggak seperti itu ya, kotak, tapi kemudian yang disebut cam itu adalah bentuknya ini. Nah, motionnya dia ke kanan dan ke kiri. Itu. Jadi otomatis dia ke kanan dan ke kiri, followernya akan naik dan turun sesuai dengan relnya ini. Kemudian follower posisi, ya posisi follower ada yang pas di tengah-tengah, gitu ya. Namanya inline, ya knife edge follower. Disebut knife edge itu karena dia ini lancip ya. Di sininya ujungnya lancip. Kalau yang ini dia tidak pas di tengah, karena itu offset. Offset kalau kita sepak bola offset itu kan di luar ya. Nah, jadi yang sini pusatnya di sini, yang sini di kanan ini. Flat face follower disebut flat face karena ini dia tidak lancip, dari dia flat. Kemudian pivot roller follower, jadi dia ada rollnya di sini ya. Berikutnya adalah pivot spherical face follower. Jadi ini tidak roll yang berputar, tapi dia bentuknya seperti busur ya, atau lingkaran, tapi tidak penuh. Dua kategori translating follower position ya, seperti tadi ya, ada inline yang ini satu garis, atau dia offset, jadi dia tidak segaris. Nah, ini jenisnya seperti tadi. Nah, sama saja tergantung dari kebutuhannya ya. Nah, sekarang adalah bentuknya, bentuk follower. Nah, follower yang ini. Nah, knife edge berarti dia kena lancip ya, kayak paku. Ini sub-edge produce high contact stress and wears rapidly. Jadi di sini itu dia lebih gampang aus, sebutkan di sini. Kalau yang roller ya, dia tidak gampang aus karena dia berputar ya, sama-sama berputar, tapi can possibly jam. Jadi bisa jadi dia jam. Jam itu dia terlalu, kita putarannya terlalu tinggi, maka dia bisa terlempar ke atas sehingga jam. Tapi friksinya sangat kecil. Kalau ngomong friksi ini kecil, sangat kecil, karena dia sama-sama berputar. Kemudian flat face follower. Nah, ini jadi ada flat, ya kayak yang di mesin ya, flat. Nah, flat surface available to contact the cam. Jadi permukaannya luas, lebih luas ya. Jadi kalau dibanding dengan yang pisau tadi ya, itu dia keausannya lebih tidak tinggi ya. Any follower deflection of cause high surface stress. Jadi ketika dia mendapatkan defleksi ya, karena dia, maka dia dapat menyebabkan surface stress. Jadi permukaannya terkena tegangan ya. Ketika dia sangat cepat. Jadi yang model seperti ini tidak bisa cepat. Frictional force greater than those roller follower. Otomatis ya, karena roller itu dia berputar, maka yang ini, yang flat ini, dia gesekannya lebih banyak. Jadi lebih gampang aus. Maka tentunya materialnya pun juga harus lebih keras. Spherical face follower. Nah ini. Jadi kayak sphere di sini. Nah, ada radius tertentu. Nah, dapat digunakan dengan step cam without jamming. Jadi yang model seperti ini itu dibanding dengan yang roll, dia lebih kuat atau tidak jam, tidak membuat jam, gitu ya. Nah, tapi dia frictional force-nya lebih besar, greater than those of the roller follower. Ya karena dia tidak berputar. Nah, itu. Nah, ini aja contoh soal ya. Gambar di samping adalah mesin pendorong box untuk mengangkat box conveyor bawah ke conveyor yang lebih tinggi. Jadi ini camnya, ini followernya, fungsinya follower ini akan naik dan turun. Naik, jadi
Di sini juga ada conveyor. Jadi barang dari yang sebelah sini kemudian dinaikkan kembali, terus kemudian ditaruh di sebelah atas ini. Nah, dengan hitungan tiap bagian gerakan adalah sebagai berikut. Gerakan ke atas mengangkat sepanjang 2 inci. Jadi dia mengangkat ya ke sana 2 inci 1,2 second, berhenti sementara 0,3 second. Ketika dia berada di titik tertinggi dia berhenti ya. Terus kemudian turun 1 inci ya. Dia turun. Terus kemudian berhenti sementara. Kemudian turun 1 inci selama 0,9 second. Jadi ini gerakannya ya, mengangkat, berhenti sementara, turun, berhenti sementara, turun lagi, terus kemudian naik. Nah, ini. Jadi ini datanya ya, waktunya, ini gerakannya. Hitunglah adalah waktu yang diperlukan untuk 1 kali siklus 360 derajat. Kedua, hitunglah kecepatan putar dari cam. Jadi kecepatannya. Yang pertama adalah waktu, yang kedua kecepatan, yang ketiga hitunglah pergerakan rotasi dari setiap bagian yang mengikuti cam. Ya. Terus gambarkan diagram perpindahan atau displacement diagram. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, yang pertama karena yang ditanyakan waktu ya, maka yang ada di ini kita tambahkan semua. 1,2, 0,3, 0,9, 0,6, 0,9. Tambahkan di sini. T1, T2, T3, T4, T5 sama dengan 3,9 second. Jadi ketika dia berputar 360 derajat, itu membutuhkan 3,9 second. Nah, jadi kemudian kecepatan putar dari cam dalam satuan RPM. Ya. 1 revolusi per TI atau waktunya, jumlah waktu total. Karena RPM ya, rotation per menit. 1 revolusi dibagi 3,9 second, maka 0,256 revolusi per second. Nah, kecepatan 0,256 revolusi per second dikalikan 60 per menit, karena rotasi per menit di sini. Maka 15,38 RPM. Nah, ini dapat sudah kecepatannya. Kemudian pergerakan rotasi, sudut gerakan. Ya. Sudut gerakan dari setiap bagian yang mengikuti cam atau cam follower motor. Jadi karena dia berputar. Nah sudutnya berapa ya? Untuk waktu sekian, sekian, dan sekian, ya kita tambahkan. Sudut sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Ya. 0,256 revolusi per second dikalikan 1,2 second, ini yang gerakan pertama, sama dengan 0,307 revolusi. Karena satuannya revolusi dikalikan 360, 110,5 derajat. Pergerakan yang kedua juga sama, 0,256 dikalikan 0,3. Ya, waktu gerakan yang berikutnya, yang berhenti itu ya. 0,077 dikalikan 360 dibagi 1 revolusi, ketemu 27,6. Yang ketiga juga sama. Kecepatan putar dikalikan waktunya T3 dikalikan 0,9. Ketemunya 82,9 derajat. Keempat juga sama karena waktunya 0,6 dikalikan ketemunya, kemudian dikalikan 360 derajat per 1 revolusi, ketemu 55,3 derajat. Yang terakhir ya, gerakan turun kalikan 0,9 second. Maka ketemu 82,9 derajat. Nah, ini. Nah, artinya kalau ini semuanya ditotal ya, nanti jumlahnya 360 derajat. Ini. Nah, kemudian gimana diagram perpindahan displacement diagram ini yang sederhana ya, nanti di pertemuan selanjutnya itu yang lebih kompleks. B1 naik. Nah, waktunya ada waktu, ada sudut ya, ada waktu, ada sudut. Nah, yang pertama adalah ini adalah follower displacement. Displacement itu berarti pergerakan ya atau perpindahan.
Yang di sini ada sudut ya. Ada T waktu, time. Jadi sekaligus sudut juga waktu. Nah, maka di sini ada waktunya 1,2 ya. 1,2. Nah, maka di sini cari 1,2. Kalau anunya kan 1, 2, 3, 4 ya. 4-nya di sini. Nah, totalnya tadi kan 3,9. Nah, maka di sini 1,2 dicari sini, kemudian 0,3 berarti 1,2 ditambah 0,3 jadi 1,5 ditambah 0,9 jadi 2,4 ditambah 0,6 ditambah sama dengan 3 ya. Ditambah 0,9 3,9. Nah, ini. Maka ini jadi T1, T2, T3, T4, T5. Ada lagi, ya. Dari sini tadi kan sudutnya sudah kita hitung bahwa untuk yang B1 itu sudutnya 110,5. Nah, maka di sini tulis 110,5. Maka interval sini tertulis kita bagi menjadi 90, 180, 270 dan 360. Maka dari hitungan yang sebelumnya ya, ini hitungan yang sebelumnya ini 82, 55, 82, 27, 110. Ini kita rekap di sini. Nah, kita rekap itu maksudnya adalah ini kan 110 sudah. Nanti ditambah 27 ketemunya 138, tambah 282 ketemu 221 dan seterusnya. Nah, maka kita tulis di sini 110, 138, 221, 276 dan 360. Ini harus pas ya. Ini harus pas. Nah, ini harus pas sini. Apa? Nah, ini. Jadi ini garisnya dari atas ini sampai ke sini. Nah. Maka dari sini yang pertama adalah dia gerakan naik gitu ya. Naik berarti dia yang ini naik sini. Terus kemudian dia gerakannya adalah berhenti atau tetap, berarti follower displacement-nya dia tidak bergerak karena dia tetap. Kemudian turun ya, turun ke bawah. Nah, kemudian tetap lagi, kemudian turun lagi. Nah, di sini maka karena cam ya kalau yang seperti ini kan nanti gerakannya jadi linear ya. Cam itu adalah dia gerakannya adalah tidak lurus ya, maka ini kita bisa bentuk. Nah, nanti cara bentuknya itu di minggu depan ini, apa istilahnya, kemiringan-kemiringannya atau gini. Ini harus melewati titik-titik yang sudah kita dapatkan atau kita tentukan. Nah, dan ini adalah bentuknya, bentuk camnya itu nanti ini. Nah, jadi lengkukannya, terus diameternya itu adalah ini. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau digabungkan jadi satu itu adalah bentuk cam ini, 360 derajat. Ini yang disebut diagram perpindahan atau displacement diagram. Nah, tingginya displacement-nya ya ini tadi. Ini tadi kan di soal ya 2 inch. Terus kemudian ada kembali ya 1 inch ya. Kemudian dia kembali lagi yang terakhir 0,9. Yang terakhir lagi 0,9 kalau nggak salah ya. Seperti yang di soal. Bentar. Oh ini. Nah ini 1 inch ya. 2 inch, 1 inch, 1 inch. Oh iya 1 inch yang 0,9 itu waktunya. Nah, makanya H1 2 inch ya. H1, H3 1 inch, H5 1 inch. Nah, makanya ini 2 1 1 pas dia tepat di titik 0 di sini. Nah, ini diagram perpindahan atau displacement-nya. Baik, ini contoh soal yang lainnya. Anda bisa pelajari sendiri. Sama ya. Nah, sama juga membuatnya. Nah, ini kalau yang tadi ya, data-data yang sudah dihitung ini bisa dimasukkan ke dalam ini ya. Time,
cam angle, dan follower displacement. Nanti dari sini nanti, nah ketemu ini. Thread dari sini. Nah, ini kok seperti ini Pak? Iya, ya ini kan tergantung dari itunya, dari soalnya. Nah, ini. Naik 50 mm dalam 1,5 detik menggunakan skema gerakan kecepatan konstan. Nah ini, karena kecepatannya konstan, makanya dia lurus. Set. Ini, ya. Ini sikloidal, karena sikloidal maka dia gini tadi. Nah, ini untuk menggambar ini itu nanti insya Allah minggu depan kita belajar itu. Sikloidal yang bagaimana, kecepatan konstan gimana, kecepatan konstan dan gimana dan sebagainya. Baik, ada pertanyaan silakan. Mudah ya. Ini kalau Anda disuruh menghitung apa istilahnya itu tadi waktu-waktu yang dipakai untuk perpindahan sama waktu cam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas? Baik, kalau jelas, insya Allah sore ini kita cukupkan sekian ya. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak.